besar karena cinta-Mu akan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Bapa, karena kami ada itu semua karena kami boleh melayani Engkau itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang berfirman dan menggenapi setiap janji firman-Mu. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan dunia, di tengah pergumulan keluarga dan pribadi kami masing-masing, banyak kali kami kalah, banyak kali kami gagal, karena kami tidak mengerti bahwa Engkau Allah itu sendiri telah datang dan diam di dalam kami, supaya kami penuh kemenangan demi kemenangan. Karena itu siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan lagi yang Tuhan karuniakan buat kami untuk boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu tentang suatu kekuatan yang dapat menyelamatkan kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap benih firman Allah yang ditaburkan sungguh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami semua yang mendengar, belajar firman Tuhan ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kami tawan setiap intimidasi roh jahat dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan konsentrasi kami. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami taruh waktu-waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan tuntunan penyertaan Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya buat Tuhan Yesus. Yang siap mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau hari ini saya dipercayakan oleh Pak Gembala untuk bagi berkat bagi kita semua. Ya. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 1, itu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Dari ayat 16 dan ayat 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Yang sudah menemukan, mari kita baca sesudah saya membaca perikopnya. Injil itu kekuatan Allah. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Sudah orang benar semua? Lambaikan tangan yang orang benar. Turun tangan yang kedua, sudah orang beriman? Wih, tadi banyak sekali angkat tangan orang benar, tapi yang beriman sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini, bentar, sebetulnya disiapkan oleh Ibu Suwanda di PowerPoint. Cuma ada satu dan lain hal, ya, tidak bisa ditampilkan. Tema yang diberikan kepada kita, kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara merasakan kesulitan akhir-akhir ini? Yang paling banyak menurut survei itu ibu-ibu, karena beras naik, minyak goreng naik, telur naik. Yang turun cuma hujan. Ya. Kita percaya Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedikit yang bilang. Sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kalau begitu nggak usah beli beras ya. Tiba-tiba pulang dari gereja ada beras 1 karung di rumah kira-kira gitu. Banyak orang Kristen yang terkecoh sehingga menyalahkan Tuhan.
Kalau di Manado saya agak kasar kalau khotbah. Ini kan di Jawa jadi agak halus. Haleluya. Kalau di Manado saya bilang gini, itu karena nganape bodoh tahu, mar di sini tidak berani. Haleluya. Ya. Kenapa bisa kecewa dengan Tuhan? Katanya ibu Tuhan pasti aman. Ada satu ibu dulu jemaat kami, bukan di jemaat sini, tersinggung. Di jemaat di Lembek sana di Bitung. Ya. Oh kalau ikut Tuhan pasti dompet tidak kosong. Haleluya. Tiba-tiba Tuhan izinkan. Bukan cuma kosong, dompet pun hilang. Nangis dia datang. Pak Pendeta, bilang ikut Tuhan. Dompet tidak mungkin kosong. Ini bukan cuma kosong Pak, dompetnya hilang. Kok masalahkan siapa? Aku bilang begitu. Karena ibu ini agak, orang Manado bilang Carlota. Nggak tahu, ada yang mengerti Carlota ya. Jadi saya harus jawab dengan Carlota gitu. Itu ibu pesalah bukan Tuhan pesalah tahu. Tahu-tahu celana bocor, kita taruh dompet. Ya. Ada di sini ibu-ibu begitu? Ya enggak. Yang mengaku maksudnya. Di mana-mana banyak orang Kristen karena kesalahannya dia salahkan Tuhan. Ya. Bilang kata Alkitab bilang, Alkitab ajar, mintalah maka kamu akan terima. Sudah minta? Sudah terima? Haleluya. Yang sudah minta belum terima, angkat tangan. Mau salahkan siapa kira-kira? Halo? Mulai salahkan suami. Ini kira-kira kau yang berdosa, maka doaku terhalang. Tahu? Suami, ini gara-gara kau, maka saya tidak diberkati oleh Tuhan. Ini di Surabaya deh. Yang saling menyalahkan begini. Haleluya. Ketika saudara saling menyalahkan satu dengan yang lain, maka setan tepuk tangan. Terus. Ya. Orang Bitung bilang dia kasih menyala. Tambah bakar lagi. Supaya apa? Murtad. Di Surabaya enggak ada? Enggak ada belinnya. Enggak ada ibu-ibu begini ya? Haleluya. Saya cuma lihat di YouTube soalnya. Jadi enggak tahu di Surabaya mana itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya jadi orang Kristen, bagian akhir bilang, orang beriman akan hidup karena apa? Halo? Saudara percaya Tuhan? Nah, mulai takut ini. Santai, enggak apa-apa. Saudara percaya dengan Tuhan? Sekali lagi, saudara percaya dengan Tuhan? Haleluya. Yang muda-muda, kira-kira ketika kita berdoa supaya jadian sama orang itu, tapi Tuhan justru jadi dia jadi dengan orang lain. Kecewa tidak? Halo yang muda-muda, kecewa lah Pak. Aku pingin yang mata biru, kok yang dikirim mata hitam. Dulu ada mahasiswa praktek dari sekolah kita ini sama Pak Teguh. Mereka enggak tahu kalau saya kakak tingkatnya gitu. Ya, nanti tahu sudah hampir 1 tahun baru tahu. Ya. Yang satu ini nangis. Saya pulang pelayanan, saya tanya kenapa kalian sakiti dia karena orangnya suka tersinggung. Enggak Pak, kami aman-aman. Tiba-tiba dia enggak keluar pagi untuk renungan, untuk persekutuan pagi. Tolong panggil ditanya. Kenapa? Kamu kenapa? Tersinggung. Ada yang salah omong. Bukan Pak, selidik punya selidik, rupanya karena diputuskan oleh pacarnya. Di sini ada yang diputuskan pacar? Woi, ada? Kecewa? Nangis 1 malam, nangis, buka matanya. Saya bilang kasihan kau, kok sampai pikir ada doa khusus maksudnya gitu ya. Biasanya kan hamba-hamba Tuhan kalau ada pergumulan berat gitu doa 1 malam. Kalau enggak ada pergumulan tidur 1 malam gitu. Orang Kristen kan begitu ya. Kalau ada pergumulan, tancap lutut. Tapi coba kalau udah ada bebas gitu ya. Tancap mata di HP gitu. Tapi di sini enggak ada. Ini di Bitung. Nanti di Bitung baru khotbah bilang di Surabaya. Sehingga orang Kristen tidak mengalami yang namanya kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Di sini ada suka mengeluh? Enggak ada. Enggak mau mengaku maksudnya. Waduh, telurnya naik Pak. Kok kalau naik kan mau turun kemana dah?
Orang Manado bilang, mau turunkan pakai apa kalau sudah naik? Kan biasanya tiap hari raya naik. Tiap tahun naik. Untung hari raya enggak tiap bulan. Kalau tiap bulan bayangkan naiknya 1 tahun. Saya perhatikan waktu datang di sini kalau enggak salah 22 ya, Mi ya. Kok sekarang jadi 35, Bro? 30 berapa? Wah, berbahagia ya enggak makan telur. Saya pokoknya makan apa adanya gitu. Apa istilahnya, Mas? Karnivora ya. Jadi daun makan, yang bergerak makan, yang tidak bergerak makan. Karena ada omnivora, ada herbivora. Kalau saya yang pemakan segalanya maksudnya. Kecuali kucing, ular enggak masuk. Kalau dulu masih ya, masih mahasiswa kan, satu datang, ini daging, ajar nanti ampal darah tinggi baru tahu. Oh, ini RW rupanya. Ya, kita enggak bahas RW hari ini karena semua naik toh. Bahas kekuatan Tuhan saja. Karena banyak orang yang tidak tertolong akhir-akhir ini. Keluarga yang tidak tertolong. Anak-anak muda yang tidak tertolong. Sehingga apa? Cari solusinya pakai narkoba. Cari solusinya keluar lari dari rumah. Yang berkeluarga begitu. Solusinya tempeleng istri supaya dia pulang. Di sini tidak ada Pak ya. Lu? Atau ibu-ibu, pokoknya mulai bangun pagi, langsung hidup radionya. Saya lihat di YouTube, kalau ibu-ibu marah-marah begitu, bapak suka kasih uang, kan? Langsung, oh. Di sini ada ibu-ibu begini. Woi ibu-ibu, ada. Haleluya. Saya bilang Ibu Suwanda, saya kasih tunjuk video itu. Ini coba lihat apa yang Mami lihat dari sini. Kalau ada ibu-ibu yang begini, itu berarti harganya cuma di kertas itu. Ya, jadi biar bapak selingkuh, biar bapak punya istri di tetangga, mulai ngomel, langsung tutup. Ibu-ibu bisa mengerti ini? Kita harus kembali ke Alkitab. Kalau salah bilang salah, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jadi kalau dia bikin salah, sekalipun dia kasih keluar dompet sekalian, ATM semua kasih keluar dia ini. Kalau dosa, dosa. Amin ibu-ibu. Supaya dia tahu. Pikir mata duitan. Sekalipun sudah butuh, ini udah tarik ulang lah habis. Tapi kita harus tegas. Ya. Supaya suaminya bertobat. Kalau ibu-ibu nggak bertobat dari cara ini, yang duluan bertobat bapak atau ibu? Harus ibu dulu bertobat. Supaya ketika dia sodorkan uang untuk tutup mulut ibu-ibu, jangan tutup mulut. Kalau perlu lebih kuat dan lebih besar. Saya tidak perlu uangmu, saya perlu kau bertobat. Padahal butuh uang, beras sudah habis di belakang. Tapi kita harus selamatkan jiwa ya. Amin ibu-ibu. Kan istri yang beriman menyelamatkan suami yang tidak beriman. Sudah beriman ibu-ibu? Yang khotbah bapak, jadi yang serang ibu-ibu kebanyakan. Jangan pikir selolos bapak sebentar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tujuan khotbah ini rupanya mengajar jemaat Kristen supaya menyadari kuasa Allah itu nyata dan sanggup menolong kita merdeka, melepaskan, menang atas dosa-dosa dalam hidup kita. Itu tujuannya Mas ya. Saya cuma terima kerangka dari Pak Gembala soalnya. Jadi saya cuma speakernya aja ya. Yang ada otaknya di situ. Karena banyak sekali orang Kristen yang gagal, yang gugur, yang kalah, yang kecewa dan sebagainya karena tidak mengalami kuasa Allah. Amin. Nah itu baru pengantar. Sekarang kita masuk khotbah. Jam berapa selesai? Kita bagi dalam 3 bagian. Memang kerangkanya 3 Pak ya, yang dikasih ke saya. Yang pertama, apa itu kuasa Allah yang menyelamatkan? Menurut saudara, adakah kekuatan yang lebih besar yang dapat menolong saudara, yang dapat menolong keluarga saudara, yang dapat menolong perusahaan saudara, yang dapat menolong apapun yang saudara kerjakan? Ada? Kalau dulu apa? Dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Masih ada yang begini? Nyong-nyong muda? Halo? Soalnya dulu saya pernah terlibat itu, gara-gara ditolak. Haleluya. So pendek, hitam lagi. Terus, kata ibu Suwana, enggak karuan. Makanya saya kalau di Surabaya harus rapi-rapi. Kalau di sana enggak apa-apa, kremos. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Akhirnya ketika ditolak oleh gadis itu, maksudnya berani khotbah di sini karena tidak tahu, mau jauh. Saya datang, saya punya teman seorang dukun yang cacat badannya, tapi istrinya putih kayak orang Cina. Dia lihat saya agak kecewa, dia bilang gini, "Weh teman, rupa habis pengharapan itu." Saya bilang, "Iya, saya baru diputuskan." Dia ketawa setengah mati. Dia bilang, "Mau tahu rahasianya? Ini kalau orang tidak bertobat kan percakapannya di luar firman Tuhan. Pasti. Kan nggak mungkin dukun sama dukun bilang begini, Matius bilang apa? Markus bilang, enggak. Jadi orang di luar Tuhan, dia tidak akan percakapan tentang firman Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua orang dalam Tuhan. Daripada tersinggung lagi. Kalau ada orang mengaku dalam Tuhan, tapi percakapannya di luar firman Tuhan, ini perlu apa? Bertobat. Amin. Jadi rasa-rasa kalau saudara mengaku Kristen, tapi percakapanmu tidak sesuai dengan yang tertulis di sini, mungkin bilang begini, siapa ya yang bisa tolong saya supaya suamiku baik sama aku? Ya sudah, ke opa itu, ke dukun itu, kau minta ini, pasti dikasih. Yang penting bawa apa? Ayam hitam kaki putih. Atau ayam putih telur hitam. Lebih parah lagi ini. Kan dukun itu macam-macam bohongnya toh. Ya saya dibohongin sama teman itu. Ya. Dia bilang begini, cari yang ada yang kayak jahe itu. Kalau orang sana bilang bataka, Berlin tahu mungkin. Bawah kecil. Saya ingat di mama nani saya ada. Sampai rumah langsung congkel, tak bawah. Dia bilang, ambil di mana? Di rumah. Oh salah, mesti curi. Lebih parah lagi. Itu saya bilang, orang di luar Tuhan, percakapannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi curi itu jadi persyaratan. Haleluya. Ada yang pernah alami ini? Insya Allah tidak. Ya, mesti curi. Astaga, curi di mana ini, Pak? Tapi daripada ditolak cintanya toh, curi. Oh gampang, tinggal jalan di pagar. Oh ada. Jadi mulai malam sudah, sore sudah, di situ. Jadi malam tinggal putar. Wih, kan ada kebiasaan itu dulu belum bertobat. Baru bawa ke dia. Saudara tahu, diterima. Malah lebih banyak yang nolak waktu itu. Karena setan itu pendusta. Bukan cuma penipu, pendusta, penipu, dan pepeh lain-lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan kita akan belajar bersama. Ya, mengerti dulu apa itu kuasa Tuhan, ya, kuasa yang menyelamatkan. Ayat 16 bilang apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kuasa yang menyelamatkan itulah Injil. Dalam terjemahan aslinya, terjemahan lain coba lihat. Aku tidak malu dengan Injil. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sekarang, dia pakai apa? Aku punya keyakinan yang kokoh. Ya. Coba cari di terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu terjemahannya berbeda. Tapi kita tidak perlu bahas, itu urusan lain, bukan kita. Ya. Yang kita mau belajar bahwa di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, kan sekarang ada apa di batu ya, patung api Injil terus menyala. Ada orang bodoh, nggak usah bilang di mana. Dia bilang Injil harus menyala. Saudara tahu apa? Dia mulai bakar itu Injil satu-satu. Injil harus menyala, jadi dibakar. Saya baru dengar kemarin itu. Astaga. Berarti masih di Surabaya ini kalau di kemarin. Tapi bukan di jemaat sini toh. Halo. Astaga, berdiam-diam begini mencurigakan ini. Jangan-jangan pemahaman Injil terus menyala, dia bakar. Pagi ini 1 lembar, besok 1 lembar dia bakar, sampai habis menyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil terus menyala itu bukan dibakar, tapi kita yang semangat mengobarkan Injil itu.
Bagaimana caranya? Apa mesti sekolah pendeta dulu? Baru kobarkan api Injil supaya menyala? Nggak. Terus ibu-ibu rumah tangga lolos? Bapak-bapak yang sudah tua lolos? Nggak ada yang lolos. Semua yang telah dibayar dengan darah yang lunas oleh pengorbanan darah Kristus punya kewajiban untuk terus membagikan Injil ini supaya tetap menyala. Di mana ayatnya? Cari 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil itu, jadi saya kasih resep di Android. Sudah ada Android semua toh? Masa orang di kampung aja nggak bisa baca ada Android itu? Iya, banyak ibu-ibu yang karena ada cengki, ada pala, ada emas di tanahnya. Woi, beli Android. Nanti Dek, ini tulisan apa? Bahkan lebih parah lagi di satu tempat, tidak usah bilang di mana. Ya, waktu banyak emas, beli kulkas dari Manado, tidak usah bilang bawa kemana. Nah, ada listrik di tempatnya, jadi apa? Tempat pakaian. Oh, kalah Surabaya. Saya cuma pernah ini, luar biasa di sini ya. Kalau Surabaya kan tempat tomat, tempat ikan. Woi, di kampung itu, wih, baju. Gede itu kulkas, ya. Kira-kira karat di mana masuk itu? Kotor di mana masuk kalau kulkas begitu? Tapi orang sini tidak ada, ya. Daripada tersinggung. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Pertanyaan yang kedua. Jadi yang dimaksudkan dengan kuasa Allah yang menyelamatkan, itulah Injil. Apa sih itu Injil? Apa itu Injil? Woi, orang Surabaya. Di Bitung pernah. Apa itu Injil? Injil Markus, Matius, Lukas. Woi, saya bilang. Saya kalau khotbah persis kalau ngajar, ya. Jadi kalau saya ngajar di kelas, nggak ada yang ngantuk. Berani ngantuk, mengajar sama-sama ada di muka. Iya. Maksudnya berdiri sama-sama, ya. Makanya saya kalau mengajar itu enggak berani tidur. Untung enggak jadi dosen. Kalau jadi dosen lari semua mahasiswanya. Pernah ditawarkan sama Pak Stefri dulu ya. Waktu kita mau turun ikatan dinas waktu itu, dipanggil saya sama istri. Pak Jeff sama Ibu, apa di Solo apa ini? Lintas budaya saja. Aduh Pak, kami sudah. Dia mau kami jadi dosen. Tapi Tuhan tahu, kalau saya jadi dosen pasti lari mahasiswa. Mahasiswa praktek aja di tempat kita sampai bilang begini, kutuk apa saya taruh di lembe ini? Haleluya. Ya, ada di tingkat kita yang taruh di lembe. Karena saya bilang, saya punya banyak macam cara untuk bimbing kau supaya kau bertumbuh. Yang paling terakhir dilempar dari perahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang kedua, sampai jam berapa Mas? Jam 2. Pas jam saya mati soalnya, jadi enggak tahu jam berapa. Mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah? Jadi kenapa Injil itu dibilang sama Paulus adalah kekuatan Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu waktu berita ini, tulisan yang dituliskan Roma waktu itu, kata apa ini? Saya orang pengkhotbah, itu seperti New York sekarang. Saya juga belum pernah ke New York, nggak tahu. Ya. Tapi menurut dia yang pengkhotbah ini, itu ramainya luar biasa kota Roma itu. Dan untuk bilang tentang kalimat ini, Injil itu kekuatan Allah di kota Roma, sesuatu yang mustahil. Tapi saya percaya di gereja ini tidak ada yang mustahil, toh? Kalau kita bilang sama tetangga, Injil itu kekuatan Allah. Coba bilang ke kiri kanan, Injil itu kekuatan Allah. Oke. Jadi kalau Injil kekuatan Allah, pertanyaannya mengapa? Ya. Kata orang Inggris bilang, why? Saya kalau di sana nggak berani bilang pakai why, karena why itu bahasa Siau itu mangga. Ada orang Siau di sini? Jadi kalau bilang why, kalau bilang mangga apa? Itu orang Siau. Ada orang belum? Ada orang Siau ya? Oh, cuma Ibu Nok ya.
Insya Allah. Puji Tuhan. Mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah? Jadi kenapa Paulus mau beritakan ini? Ya, kenapa Tuhan mau orang waktu itu tahu bahwa Injil itu kekuatan Allah? Kenapa hari ini kita harus mengerti bahwa kekuatan yang menyelamatkan itu adalah Injil? Apa hubungannya sih Injil sama tomat naik, telur naik, beras naik, minyak naik, apalagi naik? Banjir naik. Ya. Apa hubungannya? Nah, mari kita belajar sama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama ayat 16 bilang apa? Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Istilah menyelamatkan di sini jangan cuma berpikir dari apa itu? Neraka pindah ke surga. Saya mengerti lebih banyak lagi. Jadi ketika kita sakit, Injil ini yang akan memberikan kekuatan. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami kekuatan, kita mengalami penghiburan. Kenapa sampai seperti itu? Ya, karena pribadi yang datang dari surga adalah firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Sekali lagi, karena Injil itu karya Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Kemarin kami belajar tadi malam ya. Itu sahabat. Ya, dia menjadi sahabat kita. Saudara punya sahabat? Biasanya sahabat itu tempat curhat, tempat pinjam. Halo? Orang Indonesia kan keren sampai mana-mana. Pinjam dulu 100. Hoi. Nanti dia ganti 5 tahun kemudian. Di sini tidak ada suka pinjam toh? Halo? Tidak apa-apa pinjam. Tapi pinjam pagi. Kalau bilang saya kembalikan siang. Siang betul. Jangan pinjam pagi. Nanti Desember siang baru kembalikan. Ini orang-orang yang tidak mengalami kekuatan Injil. Jadi yang pertama, Injil itu menyelamatkan. Menyelamatkan kita dari dosa. Roma 8 ayat 32 bilang, kita baca saja supaya tidak jual kecap. Ya. Roma 8 ayat 32. Dekat masih di kitab Roma, tidak usah jauh-jauh. Sama-sama baca. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, segala sesuatu. Jadi persoalan hidupmu, perkuliahanmu, ya, soal mobilmu, soal sepatumu, soal pacarmu, soal istrimu, soal suamimu, soal pabrikmu dan segala macam. Ini masuk di segala ini. Ini yang bilang kekuatan Allah itu yang menyelamatkan. Jadi Allah mengaruniakan berkat yang luar biasa itu di dalam Kristus ini. Yang paling penting bagian akhir ayat 32 ada kalimat bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh di luar Injil. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa buat apa? Sudah di dalam Yesus semua? Sudah tinggal dalam firman? Sudah sampai mana bacanya? Masih keluaran? Tahun 2000 masih keluaran? 2001 keluaran? 2024 keluaran? Kapan kau keluar? Halo? Masih baca? Ada orang berpikir baca Alkitab itu yang penting untuk gagah-gagahan, ya. Woi, saya sudah 20 kali. Oh, luar biasa. Tanya, Matius di mana? Perjanjian Lama. Haleluya. Ini berarti pembohong. Anak-anak yang agak
anak-anak cucu yang agak, apa orang Manado bilang, kepala batu di sini bilang apa nih? Keras kepala. Batu sama keras mana? Jadi sana bilang kepala batu. Jadi dititip ke kami, dikasih tinggal di kami. Ya. Jadi yang punya kebiasaan, bangun dari tidur mesti ada kos kaki di mulut, dikasih kirim ke kami. Di laut dibuang itu kos kaki. Nanti kalau dia tanya, Pak, kos kaki dah balik di laut, kenapa ambil di laut? Nah, di rumah kami itu, di Lembe itu, Bu Erlin sama Teguh sudah tahu, itu ada rumah 2 tingkat besar sekali. Ya, pinggir pantai itu. Itu tuh rumah. Ini rumah tua, rumah kecil. Tapi peraturannya luar biasa di sana. Tidak boleh keluar kamar kalau belum baca Alkitab. Nah, ada cucu 2, nggak tahu saya sudah pernah cerita apa belum. Keluar kamar. Jo, sudah baca? Sudah, Pak. Di mana kejadian? Ada lihat apa di kejadian? Ada cerita Salomo, Pak. Masuk anak kamar ulang baca anak. Ini orang yang pernah baca Alkitab tahu tidak ada Salomo, tapi yang tidak pernah tahu. Ikut-ikut dia tertawa, padahal sama-sama yang tahu. Salomo mana kira-kira di kejadian itu ya? Yang sulung lebih parah. Sudah baca? Sudah, Pak. Mana ada baca di mana? Kitab Kejadian, Leo, Pak. Ada apa, Dang? Ada tentara Inggris. Tiba masih di kamar. Berdoa karena belum sadar berarti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita mudah dibohongi oleh orang lain. Bisa mengerti ini? Sekarang ini gampang sekali orang kutip ayat ini. Bahkan ada pengkhotbah di YouTube bilang ini, dosa, coba lihat Alkitab, Daud dosa apa? Nggak ada dosa Daud. Udah langsung matikan itu, putar balik ini kerja ini. Orang Manado bilang. Ya, kita mudah dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang saya yakin dipakai setan. Karena yang bisa memutarbalikkan firman itu hanya setan. Kan ada contohnya di Taman Eden, toh? Enggak, kamu enggak akan mati, tapi kamu sama dengan Allah. Jadi siapapun dia kalau berani memutarbalikkan firman Allah, ini pegawainya setan. Di sini enggak ada, toh? Halo? Nanti kalau rayu cewek enggak mau ini, bertobat kamu. Kamu tahu, aku ciptaan Tuhan loh. Terus, kau ciptaan Tuhan maunya? Sembarang. Makanya yang muda, yang tua harus baca Alkitab. Supaya yang pertama, tidak gampang dibohongi. Bayangkan bilang ini, ibu-ibu harus bawa persembahan hari ini, kalau enggak bertobat. Persembahkan yang terbaik, banyak sekali di YouTube ini. Orang pendeta harus takut. Lebih percaya mana, pendeta atau Alkitab? Terus kalau enggak tahu Alkitab? Dapat tahu ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Jadi berkat itu, kekuatan itu akan dikaruniakan kepada kita kalau Dia bersama-sama dengan kita. Saudara sudah bersama-sama dengan Tuhan? Gampang deteksi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Gimana caranya? Adakah kebiasaan Tuhan itu ada pada kita? Yang pertama, senang doa. Senang doa. Sedikit yang menyawa, memang sedikit. Karena yang hadir doa hari Selasa juga sedikit memang. Ini tidak nyinggung tapi nyindir. Haleluya. Kemarin semua majelis dan pengurus dari Lembe, Manado sama Tanurusa, Talaut, saya bilang kita bikin doa pagi. Aduh Pak, kalau Pak jam 5 di sana orang sudah jam 6. Oke, kalau begitu jam 5 pagi. Kompak dahnya Papa, kita berkorban jam 4 pagi. Jadi setengah 4 sudah bangun. Siapkan segala sesuatu. Tahu-tahu yang ikut berapa orang? 2 orang. Makanya saya bilang hari Rabu depan subuh saya tunggu. Kalau nyanda dapat kedua. Karena ketahuan orang yang ngaku tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia, pemalas doa, so dia itu. Tapi di sini ada. Halo. Saya pernah ditegur. Ini bukan saudara tapi saya. Waktu SGO dulu saya numpang dengan satu bapak, satu keluarga. Nah mereka Katolik, jadi mereka kalau makan, ya. Saya karena belum bertobat, ya. Jadi peda pemakan langsung kipas.
Satu waktu anak yang sulung bilang begini, nama susah. Om Opo, saya dipanggil Opo. Om Opo kata mami bilang sama dia boci, kalau makan langsung bagi. Jadi yang tidak tahu berdoa itu cuman boci. Boci B2 maksudnya. Cuma babi. Sampai hari ini tidak pernah lupa. Makanya saya kalau lihat makanan tidak mau berdoa, kalimat itu bilang ini, kalau tidak berdoa sama di babi kan. Kasar sekali, tapi itu yang memotivasi saya berdoa sampai hari. Ada yang tidak berdoa? Saya anak-anak di rumah waktu itu, ya, saking pokoknya semua anak-anak sampai di meja makan langsung makan. Saya sampai nangis kalau tegur. Saya bilang, kalian tahu kita bisa makan hari ini bukan karena, oh tahu pendeta di Lembeh itu gajinya berapa? Ya. Anak praktik itu ada 7 orang waktu itu, belum anak di rumah. Makanya ada satu orang PNS yang tanya begini, Pak Pendeta bagikan dong resepnya, bagaimana kasih makan orang banyak dalam rumah itu. Kok Pak Pendeta sama Ibu enjoy terus? Saya kasih tahu, setiap bulan kami dapat jatah dari orang-orang luar, itu 2 karung 60 kilo. Bilang pantas, orang-orang kok gemuk-gemuk. Pinggir pantai ini kan udaranya segar, lehernya pasti segar. Bagaimana rahasianya? Saya bilang, saya percaya dengan apa firman Tuhan bilang. Ya, jadi ada gantian orang-orang itu. Ketika mereka berhenti kasih bagian itu, mereka juga dipecat dari. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu di tempat ini supaya perhatikan gembalanya, enggak. Saya tidak nyinggung, tapi nyindir. Karena kita sudah tahu mana bagian kita, ya. Dan itu bukan punya kita. Maliaki 3 ayat 10 bilang apa? Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya tidak kekurangan makanan. Ya. Ada yang bilang begini, aduh Pak, ini pertama-pertama kami terapkan perpuluhan di gereja kami. Aduh Pak, ya tidak cukup itu perpuluhan. Saya bilang gitu, Ibu, sini, suruh baca itu Alkitab. Itu perpuluhan bukan punya Ibu. Sisa dari pasar baru Ibu kasih ke, woi. Jadi Ibu dapat 1.100.000 itu ke rumah Tuhan. Di sini sudah kan? Saya tinggal mengulangi. Yang belum bertobat maksudnya. Saya bilang jemaat di Lembeh, kami tidak pernah kekurangan. Ya. Karena kami hidup dengan janji Tuhan, sebagaimana bagian hidup karena percaya. Ya, hamba-hamba Tuhan itu hidup. Tapi kitanya yang berkatnya terhalang. Kira-kira kalau kita masukkan sesuatu di pipa, terus di ujung pipa itu berkat yang seharusnya keluar, tapi kita biarkan di situ, dia jalan atau tidak? Tidak akan jalan. Saya tidak khotbah teologi kemakmuran atau paksaan atau apapun namanya. Saya hanya menyampaikan pengalaman kami ketika di Lembeh seperti itu. Makanya saya bilang majelis, kita rupanya harus bikin persekutuan pagi karena ada sesuatu yang mengganjal yang saya perhatikan di jemaat. Oke, siap Bang. Termasuk salah satu hal itu. Kalau di sini saya percaya Pak Teguh sama Bu Erlin sudah terapkan sungguh-sungguh. Loh, kok jam mati? Tenang. Ini bagian kedua kita toh? Bagian kedua, poin yang kedua, ayat 17. Mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah? Tadi yang menyelamatkan dan seterusnya sampai Roma 8:32. Sekarang bagian kedua. Kalau sopas tiu geser kursi Jo. Ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau bacakan dalam terjemahan Indonesia firman Allah yang hidup. Ayat 17 bilang begini. Berita kesukaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyiapkan kita untuk surga
yaitu membenarkan kita di hadiratnya apabila kita beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita. Ini terjadi semata-mata karena iman kita, sebagaimana tercantum dalam kitab suci, orang yang memperoleh hidup memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara tetap beriman? Kadang-kadang ketika kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli, itulah kita bilang, kita orang beriman. Orang beriman ini akan diuji, saudara. Ya. Bahkan jemaat mula-mula itu dihadapkan dengan singa karena percaya Tuhan. Dihadapkan dengan penjara karena iman. Saudara bisa baca dalam tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11 itu. Ya. Dan banyak lagi peristiwa tentang gereja mula-mula yang tidak ditulis ya dalam Alkitab, tapi ada dalam buku-buku sejarah Kristen yang mengajarkan betapa orang beriman itu mengalami tantangan. Kenapa mengalami tantangan? Bagaimana kita tahu bahwa kekuatan Allah itu menyelamatkan? Bagaimana Sadrak, Mesyar dan Abednego tahu bahwa kebenaran firman Allah di kitab Yesaya bilang, api tidak dapat menghanguskan kalau mereka tidak pernah dibakar dalam api. Bisa mengerti ini? Jadi, betul kata Paulus. Penderitaan ringan yang Allah izinkan kita alami, itu akan mengerjakan kemuliaan kekal. Artinya apa? Kalau saat-saat ini kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, karena Allah sedang melatih kita supaya iman kita menjadi apa? Bertumbuh. Sekarang ini dalam survei itu tidak sedikit anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang tidak percaya dengan Tuhan. Karena apa? Masalahnya tidak ada jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya lewat bagian firman Tuhan ini, jangan pulang dari tempat ini, oh Injil itu kekuatan Allah. Asal percaya dengan Tuhan Yesus, pasti ada solusi. Jadi ketika cintanya ditolak, dia ucapkan pengakuan iman rasuli. Ajaran dari mana kau? Kalau di Bitung banyak. Bahkan yang tua-tua saya temukan, saya diajarkan waktu itu sampai di Pulau Lembe itu, Mas Teguh. Ya, diajarkan satu mantra. Saya ingat sekarang, ya. Mantranya ada yang ajar dulu Bapak kami, tapi yang diajarkan kepada saya itu pengakuan iman. Surabaya tidak ada ya? Halo? Ini biasanya orang-orang pulau. Setan suka bohongi kita, gunakan apa? Hal-hal rohani. Itu sudah lama. Dari zaman Hizkia sudah ada itu. Ya. Karena itu kita perlu belajar sungguh-sungguh supaya kita tidak dibohongi setan. Kita kembali ke bagian firman Tuhan. Sampai di mana tadi? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi bicara kebenaran yang nyata itu hanya karena Alkitab bilang di dalam Yesus hanya ada ya. Amin. Jadi kalau kita sudah bilang ya, pagi, sore juga tetap ya. Jadi kalau kita sudah mengaku waktu gereja ini cuma katekisasi dong. Ada. Jadi di katekisasi, ya saya bersedia dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Sampai Tuhan panggil kita tetap ya dan setia di sini. Demikian juga dengan keluarga-keluarga Kristen, ya. Jangan waktu istri masih bodoh seperti Coca-Cola, ya saya bersedia, ya dan amin. Setelah dia mulai melebar seperti tabung gas 3 kilo, mulai goyah imannya. Tapi di sini bapak-bapak enggak? Halo bapak-bapak. Cuma Mas Teguh yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena memang kita dipersiapkan oleh firman Tuhan, bukan cuma bicara hidup di dunia. Dunia ini akan berakhir. Ada satu kehidupan yang cukup lama. Dia bilang apa? Yang 1000 tahun, tidak 1000 tahun, tidak 2000 tahun, tapi kata kitab Wahyu selama. Mau hidup di sana? Kalau kita kuat karena Injil itu, maka kita akan sampai di sana. Tapi kalau kita mudah tinggalkan Tuhan, kita akan ditolak di sana.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan Indonesia Sehari-Hari ayat 17 bilang begini, sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Saudara, Yesaya 59 bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa. Jadi kalau ada saudara-saudara di tempat ini yang doanya belum didengar oleh Tuhan, mungkinkah ada penghalang itu? Karena Roma 8:32 tadi sudah bilang, bagaimana mungkin Allah tidak mengurniakan itu? Ya, Roma 4 ayat 17 bilang apa? Dia berkuasa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin Allah tidak menjawab kita? Bukan Allah tidak sanggup, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang paling mungkin ada dosa yang menjadi penghalang. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang apa? Jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Jadi kalau doa kita belum mengalami jawaban, ya, periksa hidup kita. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan anak, jangan salahkan majelis jemaat, jangan salahkan pendetanya, tapi mari kita periksa. Resepnya gampang. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jika itu pun kita sudah lakukan belum ada jawaban, itu tanda apa? Tuhan lagi siapkan yang jauh lebih besar. Saya belajar dari pendeta Australia. Ya, dia bilang apa? Kalau berkatmu yang cacat itu, nik ya. Kalau Tuhan belum jawab doamu, Tuhan lagi tahan karena Dia mau berikan yang besar, lebih besar. Yang terbaik yang Dia siapkan. Yang terakhir, sudah ngantuk soalnya kelihatan. Bagaimana kita dapat meyakini bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah? Ayat 17. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman. Caranya ialah dengan apa? Percaya kepada Allah dari mulai sampai akhir. Ya. Ada yang pernah bimbang dengan imannya? Mungkin karena belum dapat jodoh. Mungkin karena usahanya belum jalan. Mungkin karena belum dapat keturunan. Apalagi? Mungkin harga beras belum turun. Ada lagi masalahmu? Kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya baca kisah dalam Daniel pasal 3 itu, ya, 3 tokoh iman bilang, dengar hai raja, Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, tapi kalaupun Dia tidak tolong kami, engkau dengar, kami tidak akan sujud menyembah patung itu. Masih ada tokoh-tokoh ini dalam gereja ini? Masih ada yang siap hadapi situasi sulit sekalipun, bahkan kematian sekalipun, karena tetap percaya dengan Tuhan? Halo? Atau langsung lihat kiri belakang. Mana Pak Teguh? Tidak ada ini, sudah jalan saja. Nanti mengaku dosa di gereja. Halo? Oi jemaat Sulafide. Ada yang seperti ini? Alkitab dalam Amsal bilang, mata Tuhan apa? Tolong sambung. Jadi gembalanya jauh, teman jemaat tahu, jauh, ya. Ibu gembala jauh, tapi Tuhan lihat. Amin. Oi orang muda. Karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya Tuhan sanggup tolong kita, maka firman Tuhan bilang, bagi Tuhan, jangan cuma nyanyi. Oh ada orang kalau nyanyi di sini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Astagfirullah. Tapi ketika dia berhadapkan dengan situasi yang tidak mustahil itu, dia sendiri tidak mengalami itu. Jadi maksud bagian firman Tuhan hari ini, supaya kita tahu Injil kekuatan Allah itu berkuasa menolong kita dalam segala bentuk persoalan. Amin. Tapi itu yang dijelaskan tadi, harus bersama-sama dengan Dia.
harus hidup teladan Kristus, ya, mencintai firman Tuhan. Jangan dari tahun 2000 keluaran 2024 di keluaran, ya. Kalau bisa jangan cuma baca satu kitab, ya. Saya ajari Bu Suwanda karena kami kadang-kadang lagi baca, Pak ini aku nggak ngerti apa artinya, ya. Saya bilang ini sudah buka terjemahan lain, ya. Jadi di HP ini semua ada Android toh? Ada aplikasi Alkitab? Atau cuma TikTok ada? Saya punya kesaksian kecil. Majelis kami di Lembe itu, saya bilang semua harus punya Android. Wah, Pak, mahal sekali. Karena untuk sekolah, untuk belajar itu terbatas. Tapi kalau semua aplikasinya ada, jadi tafsirannya ada, Alkitabnya berapa versi ada di sini, kita mudah belajar. Nah, jadi kami sepakat doa puasa Tuhan kasih Android buat semua majelis, dan puji Tuhan, Tuhan berkati tahun itu sehingga ada yang sampai 2 dalam satu keluarga beli Android. Berapa bulan kemudian saya cek, coba angkat Android masih ada. Bapak, so rusak. Ngananya tidak pakai belajar Alkitab berarti ngana pe Android ini. Dan betul. Iya, Bapak cuma TikTok tiap hari. Haleluya. Di sini nyanda toh? Di sini tidak ada toh? Dia begini mencurigakan. Semua yang ada pada kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini kau masih punya jari, saya sudah berkurang 1, tidak tahu Tuhan mau kasih kurang apa saja. Makanya main gitar masih bergumul, kuncinya cuma tinggi semua, Mas. Ya. Jadi kalau saya pimpin, kan kalau di online kan harus ada musiknya, tidak boleh yang dari lain. Bapak terlalu tinggi, iko-iko jo daripada nyanda. Makanya semua yang ada pada kita mau pakai untuk Tuhan. Mata kita pakai untuk Tuhan, mulut kita pakai untuk Tuhan. Ada orang kalau di karaoke jago nyanyi, tapi coba di mimbar, fals dia. Iya, teman-teman, kalau di apa itu kafe, wih hebat Pak ini. Ayo, dia bisa pimpin puji. Aduh, Pak, nggak bisa. Saya bilang ini, jangan-jangan kekuatanmu itu dari setan ya. Saya agak ekstrim kalau ngomong dengan orang-orang yang kepala batu begitu. Sini kan tidak kepala batu, jadi tidak ekstrim. Haleluya. Jadi semua yang ada pada kita, orang yang meyakini dan mau mengalami kekuatan Injil itu harus tinggal, sekali lagi harus tinggal dalam Tuhan. Dan kalau kita tinggal dalam Tuhan, itu berarti yang keluar itu praktek-praktek Tuhan dipermuliakan. Ada teman pemabuk, saya dulu pemabuk dulu, karena masih nelayan pemabuk. Ya. Alasannya karena di laut dingin. Jadi apa? Pakai ayat firman Tuhan, minumlah anggur sedikit jika pencernaanmu kurang lancar. Haleluya. Dia tidak baca, pemabuk tidak dapat bagian dalam kerjaan sorga. Ya. Akhirnya saya bertobat. Ya. Banyak. Saya ini anugerah Tuhan bisa jadi pendeta. Makanya ada teman-teman yang belum tahu saya jadi pendeta, ya, masih suka ngajak, ayo campur, nah cuma setengah ceret ya, sini masih ceret ya. Jadi Coca-Cola setengah itu CT 1. Saya bilang enggak, putar balik ngana, langsung dikasih Mas apa aja. Boleh saya minum, tapi kau ganti khotbah besok di gereja, setuju? Apa? Kita pendeta. Sudah, langsung. Karena dulu tidak dipaksa pun hantam. Di sini tidak ada toh. Karena pemabuk tidak dapat bagian dalam kerjaan sorga. Ini cuman sekedar info ya. Yang terakhir. Berapa kali terakhir kita? Mau tetap percaya dengan Tuhan? Mau alami kekuatan Tuhan? Mau tinggal dalam Tuhan? Karena firman Tuhan itu ditulis supaya untuk kita. Roma 15 ayat yang keempat. Hendaklah tulisan yang ditulis lebih dahulu menjadi pelajaran bagi kamu supaya kamu teguh berdiri. Bukan teguh sentoso. Teguh berdiri. Ya. Mau tetap berdiri dalam situasi yang sulit? Tidak ada cara lain yang Alkitab ajarkan. Alami kekuatan Injil itu. Jadi jangan cuma omong Injil, kita harus alami Injil. Di rumah kita lagi bangun apa itu?
Karena bagian dapur itu sudah lapuk kayaknya. Jadi kepikiran saya kalau di Bitung, aduh ini orang lagi makan di meja makan tiba-tiba ambruk ini plafon karena cukup berat kan pakai gips apa namanya itu? Iya. Apa namanya? Bukan. Asbes yang pertama itu. Ya. Bilang ini kita mau bikin. Belum ada uang ini. Kita mulai itu belum ada uang. Sudah, kita tanya harga dulu. Karena saya punya iman. Tuhan pasti dengar. Dan puji Tuhan, ketika kami mulai Senin, hari Jumat ada berkat yang masuk di rekening saya. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya keluarga bilang ini, karena kayu cudu orang Bitung ini. Ya. Bersyukur pernah mengerti. Nanti tanya Ibu Suwanda. Masa naik pesawat kiri kanan bilang tidak ada uang? Saya bilang betul, nggak ada uang. Saya coba dikirim kode bokinya, baru mereka percaya. Oh betul. Masa jadi pendeta kikir gitu ya? Dibilang tidak ada uang, tapi ke Kalimantan naik pesawat, ke Jakarta naik pesawat, ke Tubelo sana naik pesawat, ke Surabaya naik pesawat. Masa tidak ada uang? Mereka tidak percaya pas saya bilang soalnya apa? Kita punya BCA. Ya, mahasiswa tahu ini Bank Sentral Allah ini toh. Pas butuh, pas datang. Jadi jangan pakai sembarang, itu berkat Tuhan. Saudara mau alami kekuatan Tuhan? Woi mahasiswa, yang muda-muda mau alami kekuatan Tuhan? Tidak mungkin lah aku dapat istri warna putih kulitnya, aku hitam kok. Ada banyak kakak-kakak tingkat yang orang Papua bisa menikah sama orang Belanda. Makanya anak putih terus lampu putih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kamu alami dan tinggal di dalam Tuhan, maka kau pasti alami kekuatan Tuhan itu. Masalah apa yang terlalu berat bagimu? Ya, kita cuma suka nyanyi bagi Tuhan. Woi, gak usah nyanyi kalau akhirnya bimbang. Saya kalau ada WL di sana, terus saya lihat dia pernah ragu dengan Tuhan, stop, ganti lagu lain. Kau sendiri tidak percaya, bagaimana aku meyakinkan orang lain? Tapi di sini saya percaya yang WL di sini pasti semua yakin. Amin. Mau alami kekuatan Tuhan? Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman dan Pak Gembala akan doa untuk firman Tuhan.